Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan eh, ide kita dari proyek penyedia jasa perakitan PC Alakom. Terus kenapa kok kita memilih ide itu penyedia jasa perakitan PC? Nah, kan kita tahu nih bahwa sekarang itu kan apa-apa kan sudah udah pakai komputer semua, udah komputerisasi. Nah, jadi kita ini beranggapan bahwa kalau kita mencetuskan ide ini tuh jadi kedepannya itu bisa cerah gitu usahanya, karena kan kita juga tidak menyediakan profit yang kecil saja, tapi ada turunannya. Nah, turunannya itu seperti kayak penjualan hardware-nya juga, kalau ada masalah atau sering kita sebut servis. Nah, gitu. Nah, selanjutnya penyedia perakitan PC Alakom itu jadi sebuah bisnis yang menyediakan jasa. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi kekurangan untuk jasa perakitan PC-nya, kita juga bisa menjual hardware. Jadi kayak RAM, handphone, keyboard, mouse dan segala macam. Terus kita juga memiliki skill untuk ketika ada masalah di PC gitu kan. Apalagi kalau udah besar nanti kan tambah bisa maju lagi kan enak. Nah, berikutnya kenapa kok ide kita itu menamai perakitan PC itu Alakom itu adalah tingkatan tim yang bertanggung jawab itu dalam menjalankan usaha, dan kesederhanaan nama itu kan jadi gampang gitu diingat oleh kalau ada yang datang gitu kan melakukan servis atau apa gitu kan, jadi langsung mempercayakan isinya itu kepada kita gitu kan. Jadi sudah kenal istilah gitulah, akrab. Nah, berikutnya siapa aja sih gitu kan kelompoknya. Nah, ini bagian dari kelompok kami karena cuma 3 orang. Singkatan yang tadi itu adalah dari A-nya itu dari teman saya Yudi, terus L-nya dari saya sendiri, kemudian A-nya lagi dari teman saya yang selanjutnya. Untuk berikutnya akan dijelaskan teman saya Yudi. Untuk tema berikutnya, untuk pembukaannya sekian dari saya. Terima kasih. Saya bangga kuliah di SMI Kepani Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Wahyudi, mahasiswa Teknik Informatika semester 7B Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai WBS dalam perakitan PC. Akan tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai WBS itu. WBS merupakan kependekan dari Work Breakdown Structure. WBS adalah proses awal dari project management yang membagi dalam fase-fase project atau suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur hierarkis. Baik, kita kembali pada pembahasan WBS dalam perakitan PC. WBS dalam perakitan PC terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu persiapan. Persiapan diantaranya pengecekan list komponen-komponen PC, pengecekan ruang kerja dan instalasi listrik, pengecekan perlengkapan dan pengamanan. Tahapan persiapan membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 1
hingga 2 jam, tergantung permintaan klien dan kondisi lingkungan kerja. Kemudian tahapan yang kedua yaitu perakitan. Tahapan di mana penyiapan dan pemasangan komponen komputer. Tahapan perakitan membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 1 jam untuk satu teknisi dapat merakit satu PC selama 1 jam dan sudah termasuk instalasi OS. Tahapan yang ketiga yaitu pengujian. Pengujian di sini kita bagi menjadi 2, yaitu pengujian dari sisi software dan hardware. Tahapan pengujian PC membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 1 jam. Itulah WBS dalam perakitan PC kita kali ini. Oke, yang ketiga di sini untuk penjelasan penanganan masalah di penyediaan perakitan PC ala COM, di mana yang akan saya bawa dengan nama saya Adi Permana dengan NPM 43870060259. Nah, pada tahap penanganan masalah ini biasanya akan ada jenis-jenis masalah pada umumnya, di mana kasus 1 itu biasanya komputer atau monitor tidak menyala, kemungkinan disebabkan oleh switch atau kabel yang belum terhubung. Nah, yang kedua, kasus yang pada umumnya itu card adapter yang tidak terdeteksi disebabkan oleh pemasangan card belum pas ke slot. Nah, yang kasus ketiga yang pada umumnya terjadi itu adalah LED dari hard disk floppy atau CD menyala terus disebabkan kesalahan pemasangan kabel dan konektor atau ada pin yang belum pas terhubung. Nah, untuk pemaparan yang lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan beberapa pemaparan yang terjadi beberapa masalah di saat perakitan PC, yaitu kipas power supply yang tidak berputar, di mana kipas ini tidak berputar akan berakibatkan sangat fatal. Kenapa demikian? Karena tegangan listrik bisa jadi banyak akan keambil oleh PC tersebut, di mana penyebabnya ini biasanya adalah tegangan listrik yang tidak masuk ke power supply. Solusinya adalah kita harus periksa dan perbaiki kabel yang terhubung dari listrik ke power supply, dan kalau belum bisa diulangin lagi, pastikan bahwa tegangan listrik bisa masuk ke power supply. Nah, yang kedua yaitu tegangan masuk power supply tetapi lampu indikator CPU atau indikator hard disk maupun lampu indikator monitor tidak menyala, di mana untuk hal ini biasanya penyebabnya tidak lain adalah tegangan listrik tidak masuk ke motherboard Anda. Yaitu solusi yang bisa kita lakukan adalah bila berhasil menyalakan kipas power supply tetapi belum menyala lead CPU, maka kita harus pastikan dan perbaiki posisi konektor sampai ke motherboard. Dan kita juga bisa memeriksa kabel power switch apakah sudah terhubung dengan benar ke pin pada motherboardnya. Nah, yang ketiga yaitu power tegangan listrik bisa masuk ke motherboard. Indikator monitor menyala namun untuk tampilan monitor kosong atau bisa kita sebut dengan blank. Nah, ini biasanya penyebabnya hanya hubungan pendek antara motherboard dan casing. Casing yang dimaksud di sini itu adalah casing yang di CPU-nya. Nah, solusinya sangatlah mudah. Kita hanya periksa kembali pemasangan motherboard kita, pastikan antara motherboard dan casing sudah terpasang. Media isolator yang bisa menghambat hubungan pendek antara motherboard dan casing biasanya sudah disediakan ketika kita membeli motherboard. Makanya ketika kita membeli motherboard, kita pastikan kita mendapatkan yang namanya adalah isolatornya. Nah, yang keempat yaitu hard disk tidak terdeteksi. Hard disk ini adalah kenapa bisa tidak terdeteksi, yaitu karena beberapa penyebabnya. Ada 4 untuk yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, memang hard disknya memang rusak. Yang kedua, kabel powernya tidak terpasang dengan benar. Yang ketiga adalah kabel hard disknya rusak. Atau yang keempat, kabel hard disk tidak terpasang dengan benar. Nah, solusinya juga ada 4, karena kan tadi penjelasan ini juga penyebabnya ada 4. Nah, solusinya yang pertama, kita periksa dan pastikan kembali kabel hard disk yang terhubung dengan soket motherboard dengan hard disk. Kalau perlu, cabut kembali dan pasangkan secara tepat dan benar kabel tersebut. Dan yang kedua, pastikan juga kabel power hard disk sudah terpasang dengan benar. Yang ketiga, langkah di atas bisa kita lakukan dengan benar, tetapi masih saja hard disknya tidak terdeteksi. Nah, kita bisa akan mengambil langkah selanjutnya, itu menukar dahulu kabel hard disk dengan yang lain, atau kemungkinan kabel yang bermasalah. Nah, keempat,
penggantian kabel bila mana yang sudah kita lakukan ke 3 tahap berikut. Nah, bila terjadi tetap tidak bisa, maka kita perlu mengganti hard disk yang lain. Dan untuk tahap yang kelima, terdengar bunyi beep terus menerus. Mungkin buat kita yang untuk IT, bunyi beep itu cukup familiar ya. Kenapa familiar? Karena memang banyak untuk bunyi beep itu mendeteksikan beberapa masalah ketika pemasangan CPU. Contohnya yang saya jelaskan inilah berbunyi beep terus menerus, yaitu mungkin penyebabnya memori atau RAM tidak terpasang dengan sempurna. Nah, solusinya pastikan RAM sudah terpasang dengan baik. Cara penanganannya juga sudah diuraikan, yaitu bisa melepas kembali RAM dari soket dan membersihkan debu atau karat yang berada di kaki atau pin RAM kita. Nah, yang keenam, berbunyi beep terus-menerus dengan nada tinggi. Tadi kan bunyi beep tapi terus-menerus, tapi mungkin dengan nada yang sangat biasa atau normal. Nah, ini dengan nada tinggi. Dengan nada tinggi berarti kita penyebabnya adalah kemungkinan tersebut prosesor tidak terpasang sempurna. Nah, solusinya adalah pastikan prosesor kita terpasang dengan sempurna pada soket motherboard. Dan perlu diketahui, bunyi beep bisa berbeda-beda setiap tipe dan jenis motherboard. Bunyi beep di atas adalah satu contoh kode manual dari Award BIOS. Jadi, kita bisa melihat buku manual dari motherboard milik kita masing-masing untuk memastikan kode beep tersebut. Nah, yang ketujuh, komputer bisa booting tetapi speed atau kecepatan prosesor tidak sesuai. Berbicara prosesor, pasti kita sangat membutuhkan untuk pemasangan komputer, karena namanya prosesor adalah salah satu ikonnya komputer, yaitu kenapa bisa komputer bisa booting tetapi speed atau prosesor tidak sesuai. Yang kemungkinan penyebabnya pemasangan jumper tidak tepat. Solusinya kita periksa kembali dan pastikan jumper frekuensi prosesor dengan benar. Kita juga bisa melihat buku manual dari motherboard sehingga mengatur frekuensi prosesor dengan benar. Nah, yang ke-8, keyboard tidak terdeteksi. Ketika keyboard terdeteksi, besar kemungkinan kita tidak bisa melakukan pekerjaan pada hakikatnya dalam pengetikan. Mungkin dalam hal lain kita bisa, tapi bisa sih keyboard dengan manual. Nah, untuk keyboard tidak terdeteksi, biasanya penyebabnya tidak lain adalah pemasangan kabel kurang tepat. Solusinya sangat mudah, kita periksa dan pastikan kabel terpasang dengan benar pada solokan CPU. Kita amati apakah ada pin yang tidak masuk pada tempatnya. Ini bisa terjadi karena kita memasang kabel ini secara terburu-buru dan dipaksa masuk. Penyebabnya ada pin kabel yang bengkok dan tidak masuk pada tempatnya. Apabila menggunakan keyboard USB, kita bisa memindah pada slot USB lain. Nah, yang terakhir, setting jam BIOS selalu berubah ke 00. Penyebabnya adalah baterai CMOS low. Solusinya kita disarankan untuk mengganti baterai CMOS yang baru. Itulah beberapa permasalahan yang terjadi pada pemasangan CPU setelah merakit. Dan untuk pengerjaannya di sini dari Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ada beberapa free time yang dimana tujuan untuk istirahat untuk kami yang untuk melakukan pemasangan tersebut. Sekian presentasi dari saya Adi Permana beserta tim. Kami bangga kuliah di STIMIK Bani Saleh.